Selamat pagi. Kalau di sini pagi teman-teman ya. Selamat pagi teman-teman. Saya akan melanjutkan sesi bersama saya sendiri Ahmad Dafa mengenai konstitusi di pengertiannya. Kemarin saya berbincang mengenai konstitusi secara pengertian, secara umum, lalu berbincang hubungannya. Tak luput juga kita berbincang akan teorinya, karena seluruh pengertian, seluruh apapun dalam perbincangan itu pasti ada teori. Saya akan menjelaskan 5 teori saja mengenai dasar-dasar konstitusi. Yang pertama, bahwasannya konstitusi pasti memakai teori hukum alam. Apa sih teori hukum alam? Bahwasanya teori hukum alam menyatakan bahwa konstitusi harus berdasarkan nilai-nilai mengenai keadilan universal atau keseluruhan yang melekat pada manusia secara alami seperti ya apa teman-teman? Bahwasanya seperti hak asasi manusia. Manusia itu sendiri seperti bahwasanya Indonesia juga itu negara yang demokrasi teman-teman. Bahwasanya titik tertinggi kekuasaan itu tak luput juga di warga negaranya atau di masyarakatnya juga. Lalu kemudian mengenai teori kedaulatan rakyat. Apa sih teori kedaulatan rakyat? Bahwasanya teori kedaulatan rakyat menyebutkan bahwa konstitusi lahir dari kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai demokrasi. Ya, kekuasaan tertinggi dalam negara yaitu mengenai kedaulatan rakyat. Bahasanya selanjutnya tak luput juga dengan teori kontrak sosial atau sosial kontrak. Bahwasanya sosial kontrak diajukan oleh tokoh seperti John Locke dan Hobbes. Mengenai teori ini, mengenai pemahaman ini menyatakan bahwa konstitusi adalah hasil perjanjian antara rakyat dan penguasa itu sendiri, teman-teman. Menciptakan ketertiban dan melindungi hak pada individunya. Tak luput juga nantinya pasti akan ada legal positif. Bahwasanya legal positif juga menganggap konstitusi sebagai hukum tertinggi yang dibuat oleh lembaga berwenang itu sendiri juga berlaku karena ditetapkan secara bukan karena keadilan. Isinya begitu teman-teman. Yang terakhir yaitu mengenai teori nomokrasi. Apa itu teori nomokrasi? Yaitu bahwasanya teori nomokrasi secara saya lupa juga mengenai intinya dalam teori nomokrasi secara pengertian yaitu bahwa kekuasaan dalam negara harus dijalankan berdasarkan hukum atau rule of law. Dan konstitusi juga harus berdasarkan sumber hukum tertinggi yaitu mengatur jalannya pemerintahan dan keadilan kepada masyarakatnya. Gitu. Sampai jumpa kepada teman-teman untuk konstitusi selanjutnya.